Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Nurfaizi dari kelas PBAD. Saya di sini ingin menjelaskan terkait materi saya dengan judul Landasan Teori Teknologi Pendidikan. Kita menuju ke topik pembahasan. Jadi kita tentu saja tidak asing ya mengenai terkait teknologi, apakah itu dengan pendidikan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perkembangan peserta didik agar cita-cita suatu pendidikan tercapai, yakni peserta didik itu harus menyesuaikan kebutuhan, potensi, dan perkembangan lingkungan sekitar peserta didik. Dan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam diri peserta didik tentu saja membutuhkan alat bantu yang mempermudah merubah pola belajar peserta didik. Dan alat bantu tersebut berupa teknologi pendidikan. Jadi teknologi pendidikan itu adalah gampangnya adalah alat bantu yang digunakan untuk memfasilitasi proses selama belajar dan pembelajaran. Mengapa demikian? Karena teknologi pendidikan merupakan pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem teknik dan alat bantu. Hal yang diterapkan dalam aspek teknologi pendidikan berupa pertimbangan teori dan dari hasil penelitian yang memiliki fungsi mendesain dan mewujudkan pendidikan yang sistematis. Jadi baik sekali ya teknologi pendidikan ini, yaitu memiliki fungsi yang mendesain, yang mengkreatorkan bagaimana gambaran dari proses belajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Jadi teknologi pendidikan itu sangat berperan penting. Jadi seorang pengajar itu akan lebih mudah dan lebih gampang dengan memanfaatkan teknologi pendidikan tersebut. Dan teknologi pendidikan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah software dan yang kedua itu hardware. Software itu merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk membentuk atau mengurutkan metode-metode belajar berdasarkan cita-cita pendidikan yang akan dicapai. Sedangkan hardware itu merupakan yaitu perangkat keras sebagai alat peraga. Dan kedua sistem ini itu sangat berkolaborasi dalam proses teknologi pendidikan. Dan itu sekilas aja ya, mungkin gambaran dari teknologi pendidikan itu yang seperti apa. Dan di sini kita memasuki materi, yaitu landasan teori dalam teknologi pendidikan. Apa sih itu landasan teori dalam teknologi pendidikan? Apa saja sih? Dan mari kita simak materi berikut. Landasan pendidikan merupakan suatu dasar atau tumpuan dalam mengembangkan pendidikan. Yang kemudian landasan ini akan dijadikan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah atau kenyataan yang terkait dengan kebijakan atau praktek pendidikan. Jadi landasan ini dijadikan sebagai bahan acuan atau analisis secara kritis. Jadi apabila kita harus mempunyai landasan teori dan teori itu sendiri merupakan konsep dan prinsip yang berkontribusi sangat besar dalam memperbaiki pengetahuan. Dan langsung saja di sini terdapat
teori atau landasan teori dalam teknologi pendidikan. Yang pertama adalah landasan filosofi. Landasan filosofi merupakan konsep yang sama dengan konsep yang mana telah diterapkan pada zaman klasik. Jadi filosof itu merupakan zaman-zaman kuno ya, zaman abad keberapa gitu, zaman abad keempat, zaman Belanda gitu. Ini merupakan konsep yang mana telah diterapkan pada zaman klasik, karena model pendidikan ini bergantung terhadap landasan acuan dari masyarakat besar sebagai hasil pendidikan. Maksudnya gimana? Jadi landasan filosof ini yakni acuannya dari masyarakat besar yang mendasari kurikulum berdasarkan paham dari pendidik atau pengambil kebijakan landasan filosofi. Kemudian dari sini, dari landasan filosofi ini memicu munculnya teori dan praktek-praktek pendidikan gitu. Jadi mereka pada zaman itu kan ada zaman kolonial ya. Jadi mereka itu mengikuti landasan-landasan tersebut. Kemudian dari landasan tersebut muncul teori yang kemudian teori ini dipraktekkan dalam peraga pendidikan, proses pendidikan. Yang kedua itu landasan sosiologis. Landasan sosiologis tentunya berkaitan dengan sosial atau gerak-gerik manusia. Dalam artian landasan sosial ini adalah berkaitan dengan interaksi manusia atau sama manusia. Apabila dalam pendidikan tidak ada interaksi antar manusia, maka akan terasa hampa gitu ya. Dan hal yang tidak mungkin, mustahil ya, jika dalam proses pendidikan itu tidak adanya interaksi antara sama manusia. Dan contoh dari interaksi itu adalah landasan sosiologis ini adalah hubungan sekolah dengan aspek pendidikan, hubungan kemanusiaan di dalam sekolah, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Jadi antara hubungan sekolah dengan aspek pendidikan itu sangat berpengaruh ya. Jadi hubungan kemanusiaan di dalam sekolah, itu pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya itu sangat berpengaruh. Dan sekolah itu kan merupakan lingkungan ya, jadi sangat berpengaruh. Jadi gerak-gerik aktivitas manusia itu bertumpu pada lingkungannya, jadi tergantung lingkungannya juga. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh besar bagi interaksi sosial manusia. Yang ketiga yaitu landasan religius. Landasan religius ini mengapa dalam teknologi pendidikan ada landasan religius? Sebab berdasarkan kepada kepercayaan manusia. Alasannya kepercayaan menjadi dasar negara, bahwa agama menjadi dasar dalam tindak tanduk warga negaranya. Jadi contohnya negara Indonesia ini dalam sekarang ini mewajibkan untuk zaman sekarang ini Indonesia itu mewajibkan warga negaranya untuk memiliki agama atau pemeluk. Ya mungkin itu merupakan ketetapan dari undang-undangnya. Kalau menurut saya. Jadi dalam pendidikan itu ada namanya materi agama juga ada. Jadi mungkin faktor dari ini, setiap peserta didik itu harus mempunyai agama atau pemeluk ya. Karena di setiap jenjang tingkatan itu pasti ada materi agama terkait dengan mata pelajarannya yang diadakan di sekolah tersebut. Yang kedua itu landasan historis. Model landasan historis ini perlu menjadi pertimbangan karena sejarah kita bisa belajar. Misalnya kalau pendidikan di Indonesia dapat menjadi kolonial, setiap tahapan pendidikan.
Dan landasan historis ini adalah merupakan apa? Yaitu landasan cerita ya, atau apa ya, tingkatan kemajuan zaman gitu ya. Pada zaman kolonial, pada zaman pra kemerdekaan, pada zaman pasca kemerdekaan itu berbeda. Jadi tingkat pendidikannya itu berbeda. Ya ini contohnya pada zaman kolonial itu pendidikan lebih diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja yang siap pakai. Namun setelah datang masa kemerdekaan, pendidikan bukan hanya menciptakan lapangan kerja saja, namun bagaimana individu dapat berkontribusi dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi semakin tinggi bukan semakin tinggi ya, semakin maju zaman atau semakin berkembangnya suatu zaman itu pasti ada perubahan yang muncul dan mencolok pastinya, dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya efek dari perubahan itu pasti ada. Yang topik berikutnya yakni prinsip dalam teknologi pendidikan. Yang pertama adalah prinsip yang meningkatkan kinerja yang lebih maksimal dan tepat guna. Prinsip optimal membidik peserta didik dan menumbuhkan kreativitas pelajar. Jadi di dalam proses teknologi pendidikan itu adalah ada prinsip-prinsip yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu prinsip yang meningkatkan kinerja yang lebih maksimal dan tepat guna. Pemanfaatkan teknologi dalam dunia pendidikan harus memperhatikan dalam memaksimalkan belajar. Karena dengan menggunakan teknologi pendidikan tidak diharapkan lagi bahwa kemudian waktu dan biaya lebih cepat dan irit. Jadi pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan harus diperhatikan ya, harus dimaksimalkan ya kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pendidikan itu. Sebab jika kita memanfaatkan dengan baik, maka akan datang hal yang positif, bisa atau berupa contohnya adalah hal kemudahan. Contohnya kita bisa mengakses materi kapanpun, terus keterjangkauan waktu dan biaya itu lebih irit. Nah, maka dari itu pemberdaya gunaan teknologi tidak maksimal justru dapat membebani. Jika kita itu tidak menggunakan teknologi itu secara maksimal atau bertele-tele, maka hal negatif itu akan datang. Jadi kita memakai teknologi itu merasa risih atau merasa lebih terbebani, mending tanpa teknologi. Nah gitu, ada yang berpikiran seperti itu mungkin. Dan yang kedua itu prinsip optimal. Memanfaatkan teknologi dalam pendidikan bisa meningkatkan pendidikan yang bernilai, dalam arti lebih daripada tanpa menggunakan teknologi. Jadi apabila kita menggunakan teknologi dalam pendidikan, itu akan terasa pendidikan itu bisa menimbulkan nilai tersendiri. Jadi Jadi nilainya itu tuh nilainya itu berupa kita sendiri yang bisa mengungkapkan. Jadi apabila kita memanfaatkan teknologi dalam pendidikan dan antara kita studi banding lah antara tidak memakai teknologi dan memakai teknologi, dan kita akan studi banding. Jadi kita akan membandingkan antara bagaimana kelebihannya dan kekurangannya. Tutorial eksplorasi alat aplikasi komunikasi. Nah ini contohnya sebagai tutorial eksplorasi aplikasi dan komunikasi. Ini termasuk hal-hal positif dari pemanfaatan teknologi. Yang ketiga itu prinsip membidik peserta didik. Metode ini menggunakan pengkajian yang dilaksanakan di dalam kelas karena daya tarik peserta didik dan rasa penasaran akan lebih jika proses pengajian dilaksanakan di kelas sebab keterangan belajar. Dan
proses menjadi peserta didik ini seperti halnya kita mengajar ya. Kita itu mengajar harus mempersiapkan suatu metode. Metode apa yang akan kita gunakan dalam menyampaikan sebuah materi kepada peserta didik. Jadi dan kita juga mempersiapkan kayak pentagogik ya, pedagogik atau penguasaan kayak gitu, penguasaan lingkungan kelas gitu. Yaitu kita itu bisa kayak feel ya, suatu feel kayak kelas itu kita tuh harus memiliki rasa kepada lingkungan tersebut. Jadi kita tuh bisa mengetahui apakah lingkungan ini memiliki daya tarik yang lebih untuk proses pengajian gitu. Dan setelah itu prinsip membidik peserta didik ini bisa dikaitkan dengan mencari sumber referensi dari internet. Nah, mungkin peserta didik ini kemudian memanfaatkan teknologi untuk mencari sumber referensi dari internet. Dan yang keempat yaitu prinsip menumbuhkan pikiran kreativitas pelajar. Yakni menggunakan teknologi dalam pendidikan. Tentu saja seorang pengajar menginginkan peserta didiknya mampu meneguhkan rasa kreatifnya dengan lebih efisien dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi setiap pengajar atau guru itu memiliki cita-cita atau memiliki gambaran apabila murid sudah dibimbing ya, kayak udah diarahkan itu tuh guru tuh menginginkan bahwasanya murid ini bisa kreatif atau inovasi dari memanfaatkan teknologi. Jadi dengan memanfaatkan bidang teknologi dalam pendidikan ini justru akan lebih lebih mudah ya dalam mengkreativitaskan atau menginovasikan murid. Jadi guru ini hanya membimbing, terus si murid ini bagaimana caranya memanfaatkan teknologi tersebut dalam pendidikan. Jadi kreativitas dan inovasi dari peserta didik ini dimunculkan gitu. Jadi tujuan pendidikan akan sealur dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Masih jarang ditemukan prasarana di bidang telekomunikasi. Ya ini masih jarang ya ditemukannya bidang ya, melambungnya biaya supply. Jadi di sini semakin modern atau semakin maju bidang teknologi itu semakin mahal. Biaya pengadaan teknologi dan penerapan teknologi dalam pendidikan itu semakin mahal. Jadi ini tergantung alokasi dana dari pemerintah ya. Mungkin alokasi dananya itu ya mungkin belum tersampaikan atau gimana, belum di-ACC oleh pemerintah gitu mungkin hal banyak terjadi di Indonesia ini banyak. Dan itu keempat faktor yang mempengaruhi tercapainya teknologi dalam pendidikan. Jadi kita ke topik terakhir, yakni pemanfaatan dalam bidang pendidikan. Jadi ada beberapa manfaat atau keuntungan dari kita memanfaatkan bidang teknologi dalam bidang. Yang pertama, komputer basic training. Ini jadi pengajar atau guru itu menyampaikan
suatu materi itu yang diringkas atau di save itu dalam satu perangkat atau satu software gitu. Itu jadi jadi melalui internet, bukan internet ya, melalui materi yang dilingkupkan dalam satu server dan kemudian diterangkan kepada anak murid tersebut. Dan yang kedua, pendistribusian materi melalui jaringan internet. Jadi guru itu menerangkan materi itu melalui jaringan internet. Maksudnya gimana? Jaringan internet ini guru memanfaatkan teknologi dengan menyuruh atau menginstruksikan kepada peserta didik agar materi tadi itu bisa dilihat lagi di web. Jadi materi yang disampaikan materi yang disajikan oleh guru tadi bisa disimpan di dalam web atau Google, itu nanti bisa dibuka kembali kapanpun. Itu termasuk memanfaatkan teknologi dalam bidang pendidikan. Teknologi sebagai media komunikasi, ya ini bisa juga, yaitu ketika kita nggak paham atau ketika kita mengalami kesulitan atau ketika kita ingin beradu argumentasi, ya itu kita bisa lewat teknologi. Jadi teknologi itu banyak sekali manfaatnya ya. Dan ya mungkin teknologi itu sangat berpengaruh dalam pendidikan dan banyak sekali manfaatnya, dan ada beberapa faktor kendala juga. Dan jangan lupa kesimpulannya, manfaatkanlah teknologi sebaik mungkin agar hal yang positif dari teknologi tersebut bisa membantu memecahkan permasalahan dalam proses pendidikan. Terima kasih, saya Muhammad Iqbal Nurfaizi. Saya ingin berterima kasih banyak kalian sudah menonton penjelasan dari saya terkait dengan landasan teori teknologi pendidikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.